Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Matematika Kreatif Tutik Suprapti Gunung Kidul, tempat kita bisa belajar matematika dengan cara yang lebih sederhana. Kali ini kita akan membahas tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Dari Gunung Kidul, kota yang terkenal dengan wisatanya, saya sampaikan salam akar-akar. Rajin itu ciri pelajar. Jangan lupa sebagai tanda kehadiran, like dan subscribe ya. Juga bagikan kepada teman-teman kalian biar mereka juga bisa belajar bersama-sama dengan kita. Nah, untuk rumus yang harus diingat. Pada persamaan kuadrat kemarin kita sudah mengenal bahwa persamaan umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dengan a tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk x1 dan x2 akar-akar persamaan kuadrat, maka 1 jumlah kedua akarnya adalah x1 tambah x2 itu sama dengan min b per a. Nih, saya beri tips praktis untuk mengingat ya. Kalian ingat kata juminba. Apa sih itu artinya juminba? Jumlah akar itu adalah minus B per A. Keren kan? Memudahkan kita untuk mengingat. Yang kedua, untuk hasil kali kedua akarnya, X1 kalikan X2 adalah C per A. Tips praktisnya ingat-ingat kata kaca. Kali adalah C per A. Gampang kan buat mengingat? Nah, kita akan praktek soal. Misalkan kita punya persamaan kuadrat itu adalah 2x kuadrat plus 9x min 5 sama dengan 0. Nah, A-nya ingat nggak tuh kemarin? A adalah koefisien dari variabel berderajat 2, sehingga A-nya adalah 2. Kemudian B-nya siapa? B adalah koefisien dari variabel berderajat 1, sehingga B adalah 9. Kemudian C adalah siapa? C adalah konstanta, sehingga C adalah negatif 5. Nah, X1 tambah X2-nya berapa ya? Ingat-ingat, juminba. Jumlah kedua akar itu adalah minus B per A. Nih minus B per A. Minus B-nya siapa? B-nya 9. Nih minus 9. A-nya siapa? Nih lihat nih. A-nya adalah 2. Gampang kan? Kemudian kedua hasil kalinya. Ingat-ingat apa? Kaca. Kalau kali itu adalah C per A. C-nya siapa? Kemudian dibagi A. A-nya siapa? Nah, bisa kan? Kalian pinter. Anak kreatif kok pasti pinter. Bisa menjawab. Yang B, beberapa bentuk yang terkait dengan jumlah dan hasil akar-akar persamaan kuadrat. Ini harus diingat-ingat kalau ini. 1, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan X1 tambah X2 dikuadratkan dikurangi 2 kalikan X1 kali X2. Ini kalau dijabarkan panjang banget, jadi diingat-ingat aja. Kemudian yang kedua, X1 dibagi X2 ditambah X2 per X1 sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dibagi X1 kalikan X2. Nah, yang ketiga, 1/X1 tambah 1/X2 sama dengan X1 tambah X2 dibagi X1 kalikan X2. Tadi kan sudah saya beri tips praktis untuk mengingat. Ini juga kita bisa pakai cara untuk mengingatnya juminba per kaca, ya toh? Kalau dijumlahkan itu minus B per A. Kalau dikalikan adalah C per A. Yang keempat, X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 sama dengan X1 tambah X2 pangkat 3 dikurangi 3 kalikan X1 X2 dikali X1 tambah X2. Dengan cara tips praktis untuk mengingat,
itu X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 sama dengan Juminba pangkat 3 dikurangi 3 kaca Juminba. Oh, gampang dong buat mengingat. Nah, sekarang kita mau mengerjakan soal uji kompetensinya. Yang pertama, diketahui sebuah persamaan kuadrat. Hasil kali kedua akarnya adalah min 3, sedangkan hasil jumlahnya adalah 11/2. Carilah persamaan kuadratnya. Nah, ingat-ingat ya, dari soal tadi diketahui hasil kalinya min 3. Hasil kali berarti X1 kalikan X2. Tips praktisnya tadi untuk mengingat bagaimana? Hasil kali adalah kaca kali C per A. C-nya per A adalah negatif 3. Kemudian dari soal hasil jumlahnya 11/2. X1 tambah X2 sama dengan Juminba. Jumlah adalah min B per A. Dari soal diketahui adalah 11/2 hasilnya. Jadi ini sama dengan 11/2. Ini kita ketemu dengan bilangan pecahan. Biar tidak pecahan, kita kalikan ini menjadi 2. Jadi kita misalkan untuk A-nya sama dengan 2. Jadi A-nya sama dengan 2. Maka C-nya kita dapatkan, ini C-nya min 3A toh. Jadi C sama dengan min 3A, min 3 kalikan A-nya siapa? 2. Kita misalkan 2 tadi. Ketemu sudah di sini. Ya toh? Berapa? Hitung. Anak kreatif pasti rajin untuk menghitung. Kemudian yang B. B adalah min 11/2A. Jadi sama dengan min 11/2 kita kalikan 2. Jangan dikalikan dulu ini min 11 kali 2, jangan. Tapi langsung saja disederhanakan, yang bisa disederhanakan. 2 dibagi 2 ya. Sehingga hasil akhirnya berapa ketemunya? Nah, A-nya sudah ketemu 2. C-nya sudah ketemu, B-nya sudah ketemu, Jadi persamaan kuadratnya adalah 2x kuadrat dikurangi berapa, x dikurangi berapa, sama dengan 0. Ketemu kan? Gampang kan? Yang kedua, Y1 dan Y2 adalah akar-akar dari Y kuadrat plus PY min dalam kurung P tambah 10 sama dengan 0. Jika Y1 kuadrat tambah Y2 kuadrat sama dengan 68, berapakah P? Coba kalian perhatikan ya, persamaan kuadrat di atas ini. Ya. A-nya berapa toh? A-nya adalah 1. B-nya koefisien dari variabel berderajat 1. Jadi B-nya adalah P. Kemudian C-nya adalah konstantanya yang di sini ini. Min dalam kurung P tambah 10. Karena ada negatif di luar kurung, maka ini harus kita kalikan dengan semua yang di dalam kurung. Ya, kita kalikan P dan plus 10. Sehingga negatif 1 kalikan P menjadi min P. Negatif 1 kalikan plus 10 menjadi min 10. Kemudian Y1 kuadrat tambah Y2 kuadrat. Sama dengan bagaimana rumusnya? Y1 tambah Y2 kuadrat dikurangi 2Y1 Y2. Nah, tadi sudah saya beri cara praktis untuk mengingat Y1 tambah Y2 itu apa? Juminba. Jumlah akar-akar itu adalah minus B per A, gitu. Nah, ini kemudian kita kuadratkan. Kalau perkaliannya apa? Kaca. Perkalian akar-akar adalah C per A. Nah, sudah ingat kan? Sehingga ini tinggal masukkan saja rumus-rumusnya. Y1 tambah Y2 adalah min B per A. Min B berarti min P. A-nya berapa? A-nya adalah 1. Ya, min P per 1 ketemu berapa? Ya, tahu kan? Tulis di sini nih. Kemudian hasil kali akar Y1 kali Y2. Kaca perkalian akar-akar adalah C per A. C-nya siapa? C-nya adalah ini. Min P min 10.
dibagi A-nya 1. Sehingga ini menjadi min P min 10 bagi 1. Nah, ini ketemu tulis sini. Kita masukkan dalam rumus ya. Y1 kuadrat tambah Y2 kuadrat sama dengan Jumin Mbak tadi kuadrat dikurangi 2 kalikan kaca ya. 68 sama dengan min P kuadrat kita sudah hitung tadi dikurangi 2 kalikan min P min 10. 68 sama dengan P kuadrat tambah ini min 2 kalikan min P menjadi plus 2P ya. Min 2 kalikan min 10 menjadi plus 20. 0 sama dengan P kuadrat tambah 2P tambah 20. Ini kita jadikan satu ruas menjadi min 68. Sehingga 0 sama dengan P kuadrat plus 2P 20 dikurangi 68. Min 48. Nah, kita cari akar-akar dari persamaan kuadrat ini, kita cari P1 dan P2. 0 sama dengan, nah kita faktorkan dengan faktorisasi bentuk akar menjadi P min 6 kalikan P plus 8. Untuk P1 min 6 sama dengan 0, ketemu P1-nya adalah ya. Tahu kan P1-nya berapa? Iya, P1-nya 6. Kemudian P2 plus 8 sama dengan 0. P2-nya berapa? Iya, negatif 8. Ketemu sudah soal di atas. Soal yang ketiga. Carilah X1 dan X2 akar-akar dari X kuadrat min 5X plus 10 plus P sama dengan 0 jika X1 sama dengan X2 tambah 9. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, coba perhatikan ini. Persamaannya ini ya. Persamaan kuadrat ini A-nya berapa? Iya, A-nya adalah 1. Kemudian B-nya berapa? B-nya adalah negatif 5. C-nya berapa? Iya, C-nya adalah 10 tambah P. Nah, kalian ingat X1 tambah X2 sama dengan rumusnya Jumin Mbak. Jumlah akar-akar adalah minus B per A. Minus, ini saya tulis ulang minus B. B-nya adalah negatif 5. A-nya adalah 1 ya. Jadi sama dengan negatif 1 kalikan negatif 5 sama dengan positif 5 dibagi 1. Hasilnya adalah 5. Nah, X1 tambah X2 itu ternyata 5. X1-nya tadi siapa nih? Dari soal sudah diketahui. X1 adalah X2 ditambah 9. Jadi X1-nya ini tak ganti saja dengan X2 tambah 9. Kemudian X2-nya tetap sama dengan 5. Perhitungannya kita ketahui hasilnya adalah 5. X2 tambah X2 2X2 sama dengan 5 dikurangi 9. Saya jadikan satu ruas saja biar mudah. Sehingga akhirnya dapatlah X2 sama dengan 5 dikurangi 9, negatif 4 dibagi 2. Negatif 4 dibagi 2, ketemu negatif 2. Nah, yuk kembali ke soal awal. X1 adalah sama dengan X2 tambah 9. Sedangkan X2-nya sudah didapatkan. X2 adalah negatif 2. Nah, ini tinggal mengganti negatif 2. Sehingga X1 sama dengan negatif 2 tambah 9. Ketemu berapa? Hitung. Anak kreatif pasti rajin untuk menghitung ya. Jadi akar-akar persamaan ini ketemu sudah. X1-nya adalah dan X2-nya adalah negatif 2. Gampang kan? Sekarang soal yang keempat. Diketahui 3 tambah 2X min X kuadrat sama dengan 0. Jika X1 dan X2 adalah akar-akarnya, carilah X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3. Gampang. Persamaan ini perhatikan, 3 tambah 2X min X kuadrat sama dengan 0. A-nya berapa ya?
A-nya adalah negatif 1. A-nya adalah negatif 1, bukan 3. Bukan di depan ini ya. Jangan berpikir bahwa kalau A itu yang di depan. Ayo, salah, gak seperti itu. Jadi A-nya adalah negatif 1 karena A itu adalah koefisien dari variabel berderajat 2. Kemudian B-nya berapa? B-nya positif 2. Variabel berderajat 1. Terus dilihat koefisiennya. C-nya berapa? C-nya adalah konstantanya, sehingga C adalah 3. Nah, X1 tambah X2. Ingat rumus untuk mengingat ya. X1 tambah X2 adalah Ju min Ba. Jumlah akar-akar adalah negatif B per A. Jadi ini sama dengan negatif 2 dibagi A-nya, negatif 1. Negatif 2 dibagi negatif 1 berapa? Hitung. Ketemulah, anak pinter kok ya toh. Kemudian X1 kalikan X2, hasil kalinya kaca, hasil kali perkalian akar adalah C per A. C-nya siapa? C-nya adalah 3, A-nya adalah negatif 1. 3 dibagi negatif 1 berapa? Ketemu di sini. Nah, X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 sama dengan X1 tambah X2 pangkat 3 dikurangi 3 hasil kali akar, kemudian dikalikan lagi hasil jumlah akar. X1 tambah X2 sudah ketemu yang di sini. Jadi itu masukkan pangkatkan 3 dikurangi 3 kali hasil kalinya ya, di sini dikalikan lagi hasil jumlah akar. Nah, ketemu sudah. 2 pangkat 3 berapa? Hitung. Kemudian min 3 kalikan min 3 berapa? 9. Positif ya, masih kalikan 2. Tulis di sini, hitung. Nah, hasilnya akhirnya jumlahkan itu. Gampang kan? Gampang kalau kamu mau belajar dan menghitung. Jangan hanya lihat saja, tapi praktekkan. Hore, udah rampung ya. Nah, mendatang kita akan belajar lebih dalam lagi tentang diskriminan. Don't miss it, jangan sampai ketinggalan ya. Tetap semangat belajar untuk masa depan yang gemilang. Bye-bye.